Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metabolisme. Seperti yang kita ketahui, metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme sendiri terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah anabolisme, yaitu penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks, dan katabolisme, yaitu penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Anabolisme dalam hal ini adalah karbohidrat atau penyusunan karbohidrat. Merupakan proses pembentukan senyawa karbohidrat dari senyawa sederhana yang memerlukan energi. Perhatikan ilustrasi berikut. Senyawa sederhana ditambah senyawa sederhana, tambah lagi sampai seterusnya hingga terbentuk senyawa kompleks. Nah, proses ini yang namanya anabolisme. Pada anabolisme karbohidrat, kira-kira energi apa ya yang digunakan? Kemudian di mana ya tempat terjadinya? Apa senyawa kompleks yang dihasilkan? Berikutnya ada berapa senyawa sederhana yang dibutuhkan dan apa saja senyawa sederhana itu? Jenis energi yang digunakan. Apabila menggunakan energi kimia maka disebut dengan kemosintesis. Yang kedua, jika menggunakan energi cahaya maka disebut dengan fotosintesis. Pada materi kali ini kita fokus pada fotosintesis ini. Reaksi fotosintesis, tentunya kalian masih ingat ya, CO2 ditambah H2O dengan bantuan energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil, maka akan dihasilkan C6H12O6 ditambah O2 ditambah H2O. Nah, maka dari sini sebenarnya kalian bisa mengira-ngira senyawa kompleks apa yang dihasilkan. Nah, jadi senyawa kompleks yang dihasilkan adalah C6H12O6 atau glukosa. Nah, senyawa sederhananya apa di sini? CO2 dan H2O. Nah, tetapi ini hanya reaksi sederhana. Untuk reaksi lebih lengkapnya nanti akan kalian lihat di penjelasan berikut. Tempat terjadinya di mana? Kalian masih ingat organel sel yang namanya kloroplas? Organel sel ini punya dua membran. Yang pertama adalah membran luar dan yang kedua membran dalam. Di dalam membran dalam terdapat tilakoid. Ini jika satu koinnya. Nih, tetapi jika tilakoid ini berkumpul, bertumpuk, namanya adalah granum. Nah, ruangan di dalam kloroplas ini juga terdapat cairan kloroplas, kita menyebutnya stroma. Itu. Nah, kalau kita lihat ternyata tilakoid ini di dalamnya ternyata ada ruangannya atau ada tempat kosongnya, sehingga di sini ada membran tilakoidnya. Nah, fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kemudian fotosintesis terdiri atas dua tahapan. Yang pertama reaksi terang, artinya adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Nah, terjadinya di dalam membran tilakoid, berarti ada di sini. Yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi yang tidak membutuhkan cahaya terjadinya di dalam stroma atau di cairan kloroplas. Nah, yang perlu untuk kalian ketahui, reaksi gelap tidak akan berlangsung jika tidak ada reaksi terang. Jadi kedua reaksi ini saling berkelanjutan. Reaksi terang, di sini sebelum belajar lebih lanjut, ada istilah penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah klorofil. Klorofil ini merupakan pigmen fotosintesis yang terdapat di dalam membran tilakoid. Fotosistem 1 merupakan klorofil yang dapat menangkap gelombang cahaya dengan panjang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 dapat menangkap gelombang cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Aliran elektron siklik merupakan aliran elektron yang berulang, namanya aja di sini siklik.
Kemudian aliran elektron non-siklik merupakan aliran elektron yang tidak berulang. Jika kita melihat cahaya yang tampak hanya warna putih, tetapi apabila diuraikan ternyata terdapat banyak warna, ya. Di sini kita melihat gelombang cahaya dengan panjang 680 hingga 700, warnanya adalah sekitar jingga sampai dengan merah. Nah, meskipun pada gambar ini kalian bisa melihat bakteri Angelman ini berkumpulnya di spektrum cahaya yang panjangnya 400 atau yang warna ungu dan juga warna jingga. Tapi yang perlu kita bahas untuk hari ini hanya di panjang gelombang 700 dulu. Berikutnya kita akan mempelajari reaksi terang lebih lengkap lagi. Reaksi terang fotosintesis berawal ketika energi cahaya yang panjangnya 680 nanometer ditangkap oleh fotosistem 2. Proses berikutnya yang terjadi adalah pemecahan air dengan energi cahaya sehingga terbentuklah 2H+ ditambah setengah O2 dan 2 elektron. Nah, dari sinilah dihasilkan oksigen yang selama ini kita kenal sebagai hasil dari fotosintesis. Nah, berikutnya ketika energi cahaya ini mengenai fotosistem 2, maka 2 elektron yang ada di sini tereksitasi atau naik menuju ke pusat reaksi oksidasi, sehingga di sini kehilangan 2 elektron. Nah, maka 2 elektron hasil pemecahan air inilah yang akan menggantikan posisi elektron yang hilang. Nah, berikutnya 2 elektron yang ada di PRO kemudian akan berpindah ke plastoquinon, kemudian ke kompleks sitokrom. Setelah sampai di kompleks sitokrom, maka akan terbentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi. Berikutnya 2 elektron akan berpindah menuju ke plastosianin dan fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 ini terdapat energi cahaya yang ditangkap dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, berikutnya 2 elektron kembali tereksitasi atau naik menuju ke pusat reaksi oksidasi yang kedua. Ini berbeda dengan yang pertama. Nah, dari PRO yang kedua akan menuruni tangga menuju ferredoxin, kemudian terakhir menuju ke NADP+ reduktase. Ketika sampai di sini, proses yang terjadi adalah NADP+ ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Nah, 2H+-nya ini berasal dari 2H+ asalnya dari pemecahan air. Nah, sementara 2 elektronnya adalah yang dari tadi melewati rantai transport elektron di sini. Nah, sehingga dihasilkan NADPH2. Sehingga dari sini kita ketahui bahan yang dibutuhkan untuk reaksi terang yang pertama adalah harus ada H2O atau air, kemudian harus ada energi cahaya. Nah, kemudian hasilnya atau senyawa yang dihasilkan yang pertama adalah O2 atau oksigen, kemudian yang kedua adalah ATP atau adenosin trifosfat, dan yang terakhir adalah NADPH2. Nah, yang tadi kita pelajari adalah aliran elektron non-siklik atau aliran elektron yang tidak berulang. Berikutnya kita akan belajar tentang aliran elektron siklik atau aliran elektron yang berulang. Proses ini terjadinya pada bakteri yang bisa melakukan fotosintesis. Nah, bakteri ini hanya punya fotosistem 1 saja yang dapat menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sehingga ketika ada energi cahaya yang ditangkap oleh fotosistem 1, berikutnya yang terjadi adalah elektron ini naik atau tereksitasi menuju ke pusat reaksi oksidasi. Kemudian menuruni tangga transport elektron menuju ke ferredoxin, kemudian plastoquinon dan kompleks sitokrom. Ketika sampai di kompleks sitokrom, di sini nanti akan dihasilkan ATP. Nah, berikutnya setelah sampai di kompleks sitokrom akan kembali menuju ke fotosistem 1.
Nah, sehingga dari sini nanti akan naik lagi menuju ke pusat reaksi oksidasi, kembali menuruni tangga, transport elektron, dan seterusnya. Nah, maka dari itu di sini disebutlah dengan aliran elektron siklik karena aliran elektronnya berulang. Nah, sehingga yang dihasilkan hanya ATP saja. Berikutnya, setelah reaksi terang terjadi, tahapan berikutnya adalah reaksi gelap atau bisa disebut dengan siklus Calvin. Kenapa dinamakan siklus? Karena prosesnya berulang. Nah, Calvin ini adalah penemunya, yaitu Calvin Benson. Nah, proses ini diawali dari sini. Saya kasih tanda nomor 1. Di dalam kloroplas ini terdapat senyawa RuBP atau ribolusa bifosfat dengan rumus kimia atom C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan 2 atom fosfat. Nah, sehingga dinamakan ribolusa bifosfat, punya 2 fosfat. Nah, di sini yang dibutuhkan kita ambil 6 dulu. Nah, proses berikutnya adalah CO2 ini masuk. Nah, CO2 yang masuk jumlahnya ada 6. Nah, sehingga sama dengan RuBP. Nah, kita fokus ke senyawanya ya. Di sini ada 5 atom C ditambah 1 atom C dari CO2. Sehingga terbentuklah ada 6 atom C. 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk atom fosfatnya sama. Nah, tapi di sini ini ada senyawa, namanya adalah senyawa intermediate atau senyawa sementara, sehingga segera terpecah menjadi 2. Nah, kalau terpecah jadi 2, maka masing-masing ini dapat 3 atom C dan 1 atom fosfat. Di sini juga dapat 3 atom C dan 1 atom fosfat, masing-masing jumlahnya 6. Senyawa ini namanya adalah 3-fosfogliserat. Nah, karena di sini ada 6 3-fosfogliserat dan ini juga ada 6 3-fosfogliserat, maka saya ringkes ya. Saya tulis satu kali 6 ditambah 6 ada 12. Ada 12 senyawa atom fosfogliserat atau dengan 3 atom C dan 1 atom fosfat. Nah, kenapa ini dinamakan 3-fosfogliserat? Bukan berarti fosfogliseratnya ada 3, tapi pada atom C nomor 3 terdapat fosfat. Nah, proses berikutnya ATP. Nah, ini ATP asalnya dari reaksi terang dan NADPH yang juga berasal dari reaksi terang, NADPH2, masuk ke dalam reaksi ini. Nah, sehingga terurai menjadi 12 ADP, ATP-nya. Sementara NADPH2 terurai menjadi 12 NADP+. Nah, senyawa berikutnya di sini terbentuk gliseraldehid 3-fosfat. Nah, sebenarnya rumus kimianya masih sama, atomnya terdiri dari 3 atom C dan 1 atom fosfat. Jumlahnya ada 12. Nah, proses berikutnya gliseraldehid 3-fosfat ini yang jumlahnya 12 ternyata di sini tinggal 10. Nah, kemanakah yang 2? Nah, di sini jawabannya yang 2 itu keluar dari proses di sini. Kemudian di sini ada 2 gliseraldehid 3-fosfat. Nah, perhatikan di sini. Ada 2 gliseraldehid 3-fosfat. Atom C-nya kan ada 3, sehingga kalau 2 kali 3 atom C, maka kalau kita jabarkan atom C-nya kita jadikan 1. Nah,
jadi ada dua senyawa ini, kemudian kalau digabungkan maka akan terbentuk senyawa dengan 6 atom C. Nah, kalau sudah terbentuk senyawa dengan 6 atom C, maka ini bisa dibentuk menjadi glukosa. Nah, ini adalah hasil akhir dari reaksi gelap. Nah, akan tetapi tadi kan kita masih sampai di sini, prosesnya masih lanjut. Dari 10 gliseraldehid di sini akan membentuk lagi RUBP. Nah, tapi kok ini jadi atom C-nya ikatannya 5 ya, padahal di sini ada 3. Nah, sebenarnya ini hanya pembongkaran saja. Coba kita hitung di sini. 10 senyawa, atom C-nya ada 3. 10 kali 3. Jadi semua atom C-nya ada berapa? Ada 30. Nah, kita lihat di sini. Ada 6 senyawa yang punya atom C 5. Sehingga kita hitung 6 kali 5. Berapa 6 kali 5? 30. Sama. Jadi ini hanya di otak-atik saja gandengannya. Nah, berikutnya, proses berikutnya bisa berlanjut. Nah, ini untuk reaksi gelap. Nah, yang perlu diketahui, bahan untuk reaksi gelap yang pertama adalah CO2. Ini didapat dari alam. Kemudian bahan yang kedua adalah ATP dan NADPH2. Keduanya ini berasal dari reaksi terang. Ini di sini butuh ATP lagi. Nah, berikutnya hasil. Nah, untuk hasil di sini hanya ada satu, yaitu glukosa. Yang perlu kalian ketahui, ada 3 tahapan reaksi gelap. Yang pertama adalah fiksasi atau proses pengikatan CO2 oleh RUBP yang dibantu oleh enzim Rubisco. Ini adalah peristiwa yang pertama kali terjadi. Yang kedua adalah reduksi, yaitu perubahan senyawa 3-fosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang disebabkan oleh elektron. Elektron ini mereduksi gugus karboksilnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu regenerasi merupakan pembentukan ulang RUBP dari senyawa gliseraldehid 3-fosfat. Pada proses ini memerlukan ATP. Nah, itu saja untuk anabolisme. Pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.